Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sisi Metropolitan kali ini kita awali dengan informasi terkait fenomena aksi kriminal atau tindak pidana dengan memprovokasi massa akhir-akhir ini marak dan meresahkan warga ibu kota. Belakangan modus tipu-tipu mengaku sebagai korban tabrak lari justru berujung penjara karena pelaku terbukti ingin melakukan pemerasan terhadap korban pengendara mobil. Tak genap sepekan pasca insiden upaya pemerasan dengan modus tabrak lari viral di media sosial, Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap pelaku yang saat beraksi berpura-pura pincang dan meminta pertanggungjawaban dari pengendara mobil. Berdasarkan hasil gelar perkara pada Minggu siang, pelaku berinisial AF sengaja memanfaatkan kakinya yang pincang akibat kecelakaan tahun 2012 sebagai alasan untuk memeras korban pengendara mobil pada Rabu 26 Januari lalu. Namun korban tidak menggubris pelaku dan belum melaporkan ke polisi. Polisi mengaku bergerak proaktif mencari pelaku usai video aksinya viral. Dari interogasi dan penelusuran diketahui sehari-hari AF merupakan seorang tukang parkir di daerah Depok, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku sempat pergi ke rumah sakit ketergantungan obat atau RSKO di kawasan Cibubur untuk terapi mandiri metadon pasca ketergantungan heroin. Berhasil menangkap tersangka AF di daerah Depok. Setelah hasil interogasi dan pertanyaan, yang bersangkutan memang sengaja untuk melakukan pemerasan ataupun pura-pura terinjak karena adalah butuh uang untuk membeli obat-obatan di rumah sakit ketergantungan obat tersebut. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi metadon karena beliau yang bersangkutan adalah pernah pengguna aktif heroin atau putau. Yang bersangkutan kakinya ada luka, tetapi lukanya itu adalah luka lama. Jadi 2012 yang bersangkutan pernah tertabrak truk. Jadi kakinya sempat ada bekas cacat, memang diseset kulitnya sehingga ada bentuk cacat di kaki sehingga akan pincang jalannya. Tetapi itulah digunakan modus oleh tersangka jika memang bertemu dengan calon korban, nunjukin kakinya yang bekas luka itu. Polisi menyita baju dan tas pelaku sebagai barang bukti dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal berlapis, yakni pasal 368 ayat 1 dan pasal 318 KUHP tentang fitnah dan pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun dan 4 tahun penjara. Kriminolog Andrianus Meliala menilai lemahnya pemahaman masyarakat tentang hukum terkadang menjadi pemicu mudahnya individu terprovokasi oleh massa atau sebaliknya. Beruntung adanya media sosial dan CCTV atau rekaman video membuat kasus-kasus seperti ini bisa mudah terungkap dan pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Kalau massa juga kemudian sadar bahwa kita adalah negara hukum yang tunduk pada aturan hukum. Nah masalahnya adalah bahwa kalau sudah jadi massa, memang massa ini buta ya, tidak lagi punya rasionalitas, taunya agresif sehingga siapapun yang kemudian dihadapannya dia serang, termasuk juga kepolisian. Setelah berbuat sesuatu lalu kemudian lari. Memang tadi seperti dikatakan oleh Pak Budi, polisi masih berusaha untuk mencegah, tetapi minimal dengan bantuan CCTV yang aktif ya, maka ketika kemudian ada orang yang melakukan, maka kemungkinan untuk kemudian dia bebas ya, bisa bebas begitu, itu hampir nggak mungkin tuh ya. Sejumlah warga Jakarta mengaku resah dengan maraknya modus-modus pemerasan di jalanan dengan memantik provokasi massa ini. Polisi pun meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada institusi pengayom masyarakat atau Polri. Balik lagi ke masyarakatnya sendiri untuk lebih bisa memilah dulu gitu, jangan langsung kepancing sama apa yang diomongin orang di sekitar. Kita harus bisa lebih peduli juga sama keadaannya. Jadi jangan dikit-dikit main hakim sendiri gitu. Diharap untuk semua warga DKI Jakarta harus selalu berhati-hati. Sekarang banyak sekali modus penipuan yang mengatasnamakan kecelakaan, tapi ternyata tidak. Itu hanya sebagai perampok.
itu sih harus ditangkap ya, soalnya sangat meresahkan. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba disalahin. Jangan percayalah, harus ditanyain dulu dari kedua belah pihak biar tahu mana yang benar mana yang enggak. Pokoknya jangan sampai kita panik langsung seperti apa. Itu himbauan kami, dan juga jangan terprovokasi. Jadi jika memang ada yang menyatakan bilang itu maling, ada itu, jangan terprovokasi, jangan ikut-ikutan. Langsung berikan kepada yang aparat berwajib, baik itu kepolisian, sehingga kita bisa mengcek, clearkan ini benar pidana atau bukan. Jadi jangan cepat terpengaruh provokasi. Polres Metro Jakarta Timur hingga kini terus mengembangkan kasus pemerasan atau kejahatan di jalanan dengan modus menjadi korban tabrak lari di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polisi mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang melakukan modus serupa. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Aksi kejahatan memang sangat rawan terjadi di jalanan. Ada berbagai modus yang dilakukan pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya. Bagaimana agar kita tetap waspada dan terhindar serta tidak menjadi korban kejahatan di jalanan? Saya akan mengajak Anda untuk memaparkannya melalui infografis berikut ini, pemirsa. Tahukah Anda modus kejahatan di jalanan? Kita akan mereview lagi modus kejahatan yang dilakukan oleh tersangka AF yang dilakukannya di sekitar wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi AF ini melancarkan aksinya seorang diri. Jadi hanya seorang diri ya, meskipun sampai saat ini pihak kepolisian masih mendalami statusnya, masih juga kemudian mendalami ada keterlibatan tersangka lain. Namun pengendara motor yang mengikuti atau membantu AF melancarkan aksinya ini saat ini sedang dikejar oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Kita lihat lagi faktanya. Ya, kemudian AF ini berpura-pura menjadi korban tabrakan. Jelas ya, AF sudah mengincar mobil secara random begitu yang menjadi target korbannya. Kita lihat lagi, modus pelaku pura-pura korban tabrak lari ini. Menuding target atau pengendara mobil tabrak lari. Jadi ketika sudah mengincar kendaraannya, kemudian AF mengejar sampai ketika turun dari sepeda motor, kemudian AF menuding bahwa yang kendaraan yang dia tuju ini merupakan melakukan aksi tabrak lari. Kemudian saat turun dari mobil, AF ini berpura-pura pincang menunjukkan bekas luka yang ternyata ini merupakan luka lama yang dideritanya sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat lagi modusnya dari tersangka AF ini. Ya, jadi seperti itu ya, pemirsa, Anda sudah mengikuti informasinya sebelumnya bahwa AF ini juga memeras dengan modus minta pertanggungjawaban sebagai korban tabrakan. Dan selain itu juga meminta belas kasihan dari warga sekitar untuk meminta dukungan seperti itu ya. Dan ternyata AF ini melakukan aksinya karena diketahui membutuhkan uang untuk terapi ketergantungan obat. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, AF mengaku melakukan aksi pemerasan tersebut lantaran memang membutuhkan uang, pemirsa, untuk biaya pengobatan dan terapi. Pasalnya, AF ini merupakan salah satu pengguna aktif heroin yang masih menjalani terapi perawatan. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Budi Sartono, yang menyatakan bahwa karena butuh uang untuk membeli obat-obatan dan melaksanakan terapi, yakni terapi metadon, karena yang bersangkutan adalah pengguna aktif heroin atau pernah menjadi pengguna aktif heroin atau putau dan melakukan terapi sehingga memang membutuhkan obat. Nah, selain modus berpura-pura menjadi korban tabrak lari, apalagi sih aksi kejahatan di jalanan yang sering terjadi? Saya akan mengajak Anda untuk menyimaknya, pemirsa. Diantaranya adalah jerat tali. Jadi seperti ini ya gambarannya. Jadi pengguna atau pengendara sepeda motor ini melintas, kemudian pelaku membentangkan tali tipis seperti senar seperti itu. Kemudian ketika pengendara motor jatuh dan terjerembab, disitulah pelaku mengambil motor korban dan dirampas oleh pelaku. Kita lihat lagi modus kejahatan di jalanan berikutnya. Nah, selain jerat tali ada lagi nih yang sering terjadi, ini menjadi kewaspadaan kita bersama ya, yakni pecah kaca kendaraan. Jadi bagi Anda pemirsa yang sering menaruh barang-barang berharga di kendaraan,
harap berhati-hati ya, seperti misalnya laptop, handphone, ataupun perhiasan dan bahkan uang. Ini seringkali terjadi ya, pecah kaca kendaraan di mana ketika mobil diparkir atau ditinggal oleh pemilik, kemudian pelaku memecahkan kaca mobil dan menggasak benda di dalamnya. Kita lihat lagi modus lainnya, yakni menabrakkan diri. Ini juga seringkali terjadi di mana komplotan ini mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi bukan hanya seorang diri saja ya, terdiri dari komplotan, ada yang berperan sebagai korban, kemudian ada juga yang berperan sebagai warga sekitar yang memprovokasi. Nah, di saat komplotan itu menjalankan tugasnya masing-masing, kemudian memeras korban dengan alasan meminta pertanggungjawaban. Kita lihat lagi, nah ini juga yang sering terjadi adalah tebar paku. Jadi begitu gampang ya. Di sini pelaku hanya menebarkan paku saja di jalanan. Kemudian ketika korban lengah atau merasa ada yang tidak beres dengan kendaraannya, seperti misalnya merasa bannya sudah kempes. Nah, disinilah pelaku beraksi berpura-pura menolong, kemudian merampas kendaraan dan barang-barang milik korban. Kita lihat lagi, masih ada satu lagi di mana termasuk tindak kejahatan yang sangat sadis dan masih sering terjadi saat ini adalah begal, pemirsa. Di sini tidak segan pelaku untuk melukai korban demi merampas kendaraan milik korban. Pelaku beraksi di tempat sepi dengan memepet korban dan membacok agar ia terjatuh, sekali lagi untuk merampas kendaraan milik korban. Nah, itu terkait modus kejahatan di jalanan. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pengendara patut waspada saat berada di jalanan. Dan berikut kami hadirkan tips untuk menghindari aksi kejahatan di jalanan. Apa saja? Yang pertama tentunya Anda harus melakukan pengecekan pada mobil. Ini penting ya, pengecekan kendaraan penting untuk dilakukan, memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi prima, sehingga tidak memungkinkan untuk mogok atau rusak di jalan. Kemudian waspada saat mengemudi itu sudah pasti ya. Anda harus menerapkan kewaspadaan dimanapun, melihat kanan kiri di spion dan juga melihat ke kaca belakang apa ada yang sedang mengikuti atau tidak. Kemudian pelajari rute, ini juga penting. Hindari rute sepi dan gelap atau tempat rawan kriminalitas. Nah, siapkan nomor penting pemirsa seperti pengaduan polisi, jasa derek 24 jam, pastikan juga smartphone Anda tidak lowbat ya. Nah, setelah Anda mempelajari rute, kemudian mencatat nomor penting, kemudian Anda juga harus mengetahui kantor polisi terdekat. Kita lihat lagi tips untuk hindari modus kejahatan. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya terkait nomor penting. Kemudian ada lagi simpan barang berharga di tempat yang aman ya. Jangan sampai terlihat bahwa Anda membawa barang berharga di dalam kendaraan. Kemudian jangan berhenti atau parkir sembarangan, ini juga perlu diingat. Dan terakhir, bawa benda untuk pertahankan diri. Misalnya berupa stun gun atau semprotan merica, payung, atau bahkan sebatang besi saja yang memang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga. Nah, kita akan melihat pernyataan dari Sony Susmana selaku Founder and Director Safety Defensive Consulting Indonesia yang menyatakan bahwa defensive driving ini adalah teknik berkendara dengan tingkat waspada tinggi. Jadi defensive driving ini tidak melulu bicara skill mengemudi, akan tetapi pengemudi juga harus selalu mempertimbangkan potensi terburuk di depan mata dan selalu siap terhadap apapun yang mungkin terjadi. Jadi pemirsa, safety driving atau defensive driving ini adalah suatu teknik berkendara yang bisa menerapkan tingkat kewaspadaan yang tinggi ya. Contohnya, pastikan Anda berkendara dengan mengatur kecepatan secara bertahap dan tidak overspeed. Kemudian saat mengemudi, gerakan mata ke arah sekeliling dengan kaca spion, dan ketika melihat kendaraan yang ugal-ugalan, Anda bisa menerapkan jaga jarak dan merespon dengan cepat untuk melipir dan menghindar. Kejahatan bisa terjadi di mana saja, menimpa siapapun, kapan saja, disadari atau tidak, karena itu aksi kriminalitas yang kembali meningkat di tengah situasi pandemi. Ini menjadi sinyal untuk kita selalu waspada, selalu berjaga demi keselamatan diri. Demikian pemaparan kali ini, Sisi Metropolitan masih akan hadir kembali untuk Anda. Usai jeda, kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah aksi kriminalitas di jalanan dan hindari jadi korban provokasi massa. Informasinya sesaat lagi.
Iya, seperti apa gambaran di lokasi kejadian dugaan kasus pemerasan dengan modus korban tabrak lari yang terjadi hari Rabu lalu dan bagaimana kesaksian dari warga setempat yang melihat langsung insiden tersebut? Berikut kita simak laporan dari rekan Lis Pratiwi dari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Modus penipuan dan pemerasan semakin beragam. Baru-baru ini, seorang pria mengaku menjadi korban tabrak lari. Kejadian ini terjadi pada Rabu 26 Januari 2022 di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, tepatnya di depan Plaza PP. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, terlihat seorang pria yang turun dari motor dan langsung menghentikan sebuah minibus yang tengah berjalan di sekitar lokasi ini. Pria tersebut mengaku ia merupakan korban tabrak lari dan meminta pertanggungjawaban dari sang pengemudi. Kejadian ini disaksikan langsung oleh sejumlah pihak dan salah satunya saya akan bertanya kepada saksi yang melihat langsung kejadian pada Rabu pekan lalu tersebut bersama dengan Pak Mamat. Pak Mamat, ini bisa dijelaskan Pak seperti apa waktu itu kejadiannya pada Rabu lalu? Kronologinya saya waktu itu posisi ada di tengah. Kebetulan ada mobil warna hitam berhenti di sini, nggak berhenti di jalan karena ada terhalang mobil yang masuk ke PP. Lalu ada orang lari kok, saya megang dengkul, dia teriak, saya tabrak lari. Nah, akhirnya saya berteriak berdua teman saya, itu modus. Lalu dia ngeliatin, taunya saya kira ngikutin, taunya tangannya kejepit sampai PT Sandos dilepas, dia nyebrang. Lalu naik nyetop motor. Alasannya minta anterin ke rumah sakit. Udah, saya sampai situ aja dia pergi. Jadi pada saat kejadian memang Bapak melihat langsung pria tersebut ini menghentikan mobil begitu ya Pak, berusaha menghentikan mobil. Ini kondisi kakinya pada saat Bapak lihat seperti apa Pak? Biasa aja Mbak. Tidak terluka? Tidak terluka. Orang dia masih pakai sepatu pantopel warna coklat. Pantopel warna coklat. Berarti artinya dari segi terlihat di luar pun tidak ada luka yang terlihat atau bekas gesekan gitu Pak? Kagak ada. Nggak ada. Pada saat kejadian yang bersangkutan ini berteriak bahwa ia merupakan korban tabrak lari. Bagaimana situasi di sekitar? Apakah cukup banyak warga yang terprovokasi Pak? Kagak ada Bu, kagak ada. Malah warga pada teriak modus gitu. Jadi pada saat itu Bapak sendiri yang melihat kejadian ini berusaha menenangkan dan juga tahu bahwa ini merupakan satu modus penipuan begitu ya Pak? Ya kurang tahu juga, tapi kan saya takutnya kejadian yang seperti itu. Okay. Memang di sekitar sini sebelumnya sering Pak terjadi kecelakaan atau kasus serupa? Kagak pernah Bu, baru kali ini. Baru kali ini. Nah Bapak sendiri waktu itu melihat pelaku ini itu turun kemudian dia berusaha untuk mengejar mobil karena mobilnya ini tidak berhenti Pak? Tidak, mobilnya jalan terus. Sampai mana Pak itu? Sampai pas depan ojek itu tuh, online. Jadi sampai depan ojek itu, apakah pelaku ini terseret Pak posisinya? Terseret karena tangannya terjepit kaca. Apa yang sedang dia lakukan? Ini berusaha untuk menghentikan mobil atau bagaimana? Ya kemungkinan besar untuk menghentikan mobil. Ya. Setelah itu pelaku kemana Pak posisinya? Nyebrang jalan kemari nyetop motor. Menyetop motor. Motornya itu apakah motor yang sama dengan yang ia tumpangi saat menghentikan mobil? Beda. Kalau yang pertama Mio warna merah, yang dia tumpangi dari sana motor Satria F. Motor Satria F. Itu kemungkinan adalah orang yang sedang berlalu lalang begitu ya Pak. Jadi asal saja. Sedang orang mungkin mau dari mana mau pulang. Dia juga awal ketakutan, saya bilang jangan mau Mbak, itu modus. Bohong, dia bilang. Karena pelaku ini bilang dia korban gitu Pak? Iya, dia korban tabrak lari, minta anterin ke rumah sakit. Itu aja yang saya tahu. Sebagai saksi langsung Pak dari kejadian tersebut dan pelaku saat ini juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Apakah polisi juga sempat menanyakan Bapak terkait dengan kejadian yang Bapak saksikan? Betul, saya ditanya juga. Emang saya apa adanya yang saya lihat, itu yang saya jawab. Artinya Bapak sempat dibawa ke Polres gitu Pak? Ini juga menjadi imbauan begitu ya Pak, agar warga lebih berhati-hati di sekitar sini? Betul, jangan terprovokasi orang yang nggak kita kenal gitu. Terima kasih banyak Pak Mamat untuk waktunya, sehat selalu Pak. Dan memang jika dilihat di sekitar lokasi bahwa lokasi kejadian ini berada tepat di pinggir jalan raya, namun tidak terlalu banyak warga yang beraktivitas di sekitar.
hanya ada sejumlah pengendara yang biasanya berhenti untuk sementara di sekitar lokasi. Dan saat ini pelaku yang berinisial A ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur dan juga Polsek Pasar Rebo. Ia disebut sebagai warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, dan saat ini proses penyelidikan juga masih berlangsung. Kejadian ini menjadi satu peringatan agar warga juga lebih berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi, karena apabila terjadi provokasi dan berhasil adanya modus penipuan seperti itu, maka tentunya ini tidak hanya merugikan satu pihak, namun banyak pihak lainnya. Warga pun yang berkendara juga harus berhati-hati, karena seperti yang dilakukan oleh pengemudi dalam kendaraan tersebut, ini jika dapat langsung mengeluarkan telepon genggam dan merekam kejadian agar menjadi bukti kepada polisi jika akan melaporkan kejadian tersebut. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Sinta Novita, Metro TV. Aksi main hakim sendiri terus terjadi di berbagai wilayah. Belum tuntas pengusutan kasus meninggalnya kakek HM 89 tahun di Cakung, Jakarta Timur. Terbaru, pengemudi mobil mewah menjadi bulan-bulanan pengendara motor di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta lantaran dituduh maling. Aksi perusakan dan sejumlah teriakan provokasi kepada pengendara mobil jenis Mercy terjadi di kawasan Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Kamis 27 Januari 2022 lalu. Aksi main hakim sendiri seakan menjadi jalan keluar saat bermasalah di jalanan. Kapolres Bantul AKBP Ihsan membenarkan peristiwa itu. Hanya saja Ihsan meluruskan fakta yang terjadi. Sempat beredar isu pengemudi dituduh maling berdasarkan provokasi yang diteriakan selama kejar-kejaran, namun sebenarnya sang pengemudi cekcok dengan penjaga parkir dan kabur karena diteriaki maling. Naasnya, mobil kemudian terlibat tabrak lari sehingga massa makin tersulut emosi. Meski awalnya kasus diselesaikan secara kekeluargaan, polisi justru telah menangkap 3 orang yang menjadi pelaku perusakan kendaraan. Ketiga tersangka terancam 5 tahun penjara. Kasihan ya, akibat ikut terprovokasi, tidak tahu sama sekali kejadiannya apa, ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut mukul. Ya, mohon maaf, tidak ada alasan. Anda sudah melakukan pengerusakan, sehingga tetap kami jerat dengan persangkaan 170 dan kami akan tahan. Ini ketiga pelaku yang sementara kami amankan dan kami akan mengejar pelaku-pelaku lain. Aksi main hakim sendiri sebelumnya terjadi di Cakung, Jakarta Timur, Minggu 23 Januari 2022. Pengemudi kakek berusia 89 tahun Wiyanto Halim harus meregang nyawa, dikeroyok dan kendaraan dirusak hanya karena dituduh maling oleh pengendara motor. Padahal awalnya mobil korban hanya menyerempet salah satu motor di kawasan Cipinang Muara. Mirisnya, mobil polisi ikut mengejar dan memberikan tembakan peringatan. Polisi pun menetapkan 6 tersangka kasus pengeroyokan ini. Yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam memberkaskan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang. Ya. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini, ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hingga kini polisi masih mengejar beberapa pelaku pengeroyokan kakek Wiyanto Halim yang tewas dianiaya di Cakung, Jakarta Timur. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain di luar 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Metro TV. Dan buat yang ketemu di jalan yang ngebantuin juga.